Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, tanpa kasih karunia Tuhan, hidup kita tidak berarti. Tanpa kasih karunia Tuhan, hidup kita tiada gunanya. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan tanpa kasih karunia Tuhan, kita akan binasa. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan kita butuh kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa tanpa kasih karunia Tuhan. Dan dengan pikiran yang seperti itu, dan mereka masih diberi kesempatan, itu pun sebenarnya kasih karunia Tuhan. Karena sebenarnya dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa binasa, bisa sirna dengan seketika. Jadi kalau ada manusia berpikir bahwa dia mampu tanpa kasih karunia Tuhan, karena Tuhan masih mengasihi dialah, maka Tuhan masih memberi kesempatan. Itu artinya saudara bahwa di dalam kehidupan ini seharusnya kita menyadari bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Setiap manusia, siapapun dia, orang besar, orang kecil, semuanya, para pejabat, rakyat biasa, semuanya butuh kasih karunia Tuhan. Hari ini saya dan saudara yang sedang mendengarkan video ini, setiap kita juga butuh kasih karunia Tuhan. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, bagaimana supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Biar di sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita, kita dilingkupi, kita dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati dan pikiran saudara, rindukan kasih karunia Tuhan memenuhi setiap kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya firman Tuhan benar-benar memberkati setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan di pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat 8 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada waktu itu bumi telah penuh oleh kejahatan manusia. Manusia melakukan apa yang jahat semata-mata di mata Tuhan. Manusia melakukan kekerasan di hadapan Tuhan, sehingga itu mendukakan hati Tuhan. Dan waktu itu, saudara, Tuhan mengambil keputusan oleh karena kebobrokan manusia, oleh karena kejahatan manusia. Akhirnya Tuhan mengambil keputusan bahwa Dia akan membinasakan semua yang hidup di bawah kolong langit. Pada akhirnya, saudara, dunia ini juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena dunia semakin jahat, dan semakin jahat. Itu sebabnya telah dinubuatkan bahwa pada akhirnya kiamat akan terjadi. Pada akhirnya kebinasaan akan dilaksanakan oleh Allah di bumi ini. Dan pada waktu di zaman Nuh, saudara, ketika manusia semua semakin jahat, dan kemudian Tuhan hendak membinasakan semua yang hidup di muka bumi, firman Allah mencatat, saudara, bahwa di ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat Tuhan hendak membinasakan dan menghancurkan semua yang hidup, ada 1 orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ketika dia mengalami kasih karunia di mata Tuhan, akhirnya keluarganya, yaitu istrinya, 3 anaknya, dan istri dari anak-anaknya, semuanya mengalami kasih karunia Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara. Bagaimana sehingga Nuh mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga setiap kita yang hidup di akhir zaman ini juga, saudara, biarlah kita aplikasikan, terapkan apa yang dihidupi oleh Nuh
untuk kita juga mengalami kasih karunia Tuhan di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, saudara. Tidak bisa tidak dunia ini akan mengalami kehancuran. Tidak bisa tidak dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Bahkan para ilmuwan pun sepakat, saudara, bahwa dunia ini satu saat akan binasa. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang hidup di akhir zaman ini, setiap kita juga mendapat kasih karunia. Jika kita masih hidup pada zaman akhir ketika kiamat terjadi, biarlah di sana kita mendapat kasih karunia. Jika kita telah menghadap Tuhan sebelum itu terjadi, biarlah kita juga mendapat kasih karunia selama kita hidup di dunia ini. Artinya apa, saudara? Setiap orang yang hidup di segala zaman harus mengalami kasih karunia Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Dan saat ini saya mau menegaskan bahwa setiap saudara butuh kasih karunia Tuhan. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Biarlah saat ini kita merindukan kasih karunia Tuhan seperti yang dialami oleh Nuh. Di antara orang-orang yang hidup di bumi yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia. Biarlah setiap kita juga, di mana dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya satu saat akan mengalami kebinasaan. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dan belum meninggal pada saat itu, semuanya akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Biarlah dalam hal itu setiap kita mengalami kasih karunia Tuhan. Dan saat ini, saudara, yang menjadi pertanyaannya, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah, bagaimana Nuh mengalami kasih karunia Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip apa yang perlu diterapkan untuk kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Dikatakan di ayat 9, saudara, setelah di ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka dijelaskan di ayat 9 bagaimana kisah hidup Nuh, riwayat hidup Nuh. Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar. Cara hidup Nuh yang merupakan alasan dia mengalami kasih karunia Tuhan. Kita lihat bersama di ayat 9, saudara. Inilah riwayat Nuh. Jadi mulai ayat 9 itu diceritakan riwayat hidup Nuh sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Alasan pertama sehingga Nuh mengalami kasih karunia Tuhan, saudara, karena Nuh ini hidup benar di antara orang sezamannya. Nuh memilih untuk hidup berbeda. Nuh memilih untuk hidup benar. Sekalipun pada waktu itu orang-orang yang hidup sezamannya semuanya hidup dalam kejahatan, semuanya hidup dalam kebejatan, semuanya hidup dalam dosa. Tetapi sekalipun di sekelilingnya semua orang hidup dalam dosa dan kejahatan di mata Tuhan, tetapi Nuh memilih cara hidup yang berbeda dari orang-orang sezamannya. Dia memilih untuk hidup benar, dan dia ajar istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, artinya mereka sekeluarga, dibimbing dan dipimpin oleh Nuh untuk hidup dalam kebenaran, sehingga Nuh mendapat kasih karunia dan semua keluarganya juga mengalami kasih karunia Tuhan. Saya percaya, saudara, pada waktu itu tidak gampang Nuh memilih cara hidup yang demikian. Saya percaya pada waktu itu ada tantangan yang besar bagi Nuh dan keluarganya untuk memilih cara hidup yang berbeda, untuk memilih cara hidup yang benar di tengah-tengah kejahatan merajalela. Tetapi Nuh mempertahankan, Nuh berjuang untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah manusia yang semakin jahat dan semakin bejat. Dan saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, mari kita hidup benar, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Sekalipun mungkin saat ini lingkungan saudara, kejahatan itu seperti sesuatu yang lumrah. Sekalipun mungkin saat ini di tengah keluarga saudara, kejahatan itu mungkin dianggap lumrah.
Sekalipun saat ini di tengah-tengah lingkungan tempat saudara bekerja, kejahatan itu, budaya korupsi, budaya tipu menipu, budaya kejahatan itu mengambil untung di atas penderitaan orang lain, itu dianggap lumrah, saudara. Saudara yang tahu kebenaran harus memilih untuk hidup benar. Saudara yang memahami kebenaran harus memilih cara hidup yang berbeda. Saudara harus hidup benar, mempertahankan hidup saudara benar, sekalipun orang-orang yang hidup di zaman saudara hidup dalam kejahatan. Hiduplah dalam kebenaran, saudara. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Jangan ikut-ikutan sekalipun orang berbuat jahat. Jangan ikut-ikutan sekalipun mungkin orang berkata itu lumrah, itu umum dilakukan di zaman sekarang ini. Tapi kalau saudara tahu itu kejahatan, kalau saudara tahu itu dosa, jangan dilakukan, saudara. Jangan ikut-ikutan. Tetap pertahankan saudara hidup benar. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Saya tidak tahu, saudara, apa konteks kehidupan saudara. Saudara hidup di lingkungan seperti apa. Tetapi mungkin saat ini, apapun dan bagaimanapun lingkungan kehidupan kita, mari kita mulai duduk dan merenung, saudara. Apakah kita sedang hidup dalam kebenaran? Ataukah kita hidup ikut-ikutan dengan cara hidup lingkungan kita, dalam konteks apapun kita hidup? Kalau saat ini saudara rindu kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, pilih cara hidup seperti Nuh. Hidup dengan cara berbeda, tidak ikut-ikutan. Sekalipun dunia semakin jahat, dia tetap hidup benar. Dia ajar istrinya, dia ajar anak-anaknya. Mereka semua hidup dalam kebenaran, sehingga Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia. Yang pertama, kita harus hidup benar untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, saudara, masih ayat 9 dikatakan di sana. Inilah riwayat Nuh. Pertama, bahwa Nuh itu hidup benar. Dan yang kedua, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, cara hidup, riwayat hidup, perjalanan hidup yang dijalani oleh Nuh adalah dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup intim dengan Allah. Dia hidup dekat dengan Allah. Dia jalani hari-harinya dengan bergaul dengan Allah. Dia jalani hari-harinya dengan intim dan dekat dengan Tuhan. Sekalipun orang-orang semakin jauh dari Tuhan, orang-orang menikmati jalan hidup dalam dosa, sehingga mereka semakin bejat dan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi Nuh, dia pilih hari-harinya untuk bergaul dengan Tuhan. Dia pilih hari-harinya untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, saat Tuhan mau membinasakan dunia, Tuhan berkata, Nuh, engkau akan dibedakan, engkau akan mendapatkan kasih karunia. Saat ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, maka setiap kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Saat ini mari kita koreksi hidup kita, saudara. Sedekat apa kita dengan Tuhan? Jangan-jangan saat ini saudara merasa dan mengalami satu kondisi di mana saudara merasa saudara jauh dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang ibu yang mau konseling. Dan pada waktu itu saat dia konseling, dia berkata bahwa dia mengalami masalah keluarga yang berat. Dan kemudian saya berkata, wajar kalian mengalami masalah yang berat, karena kalian jauh dari Tuhan. Dan waktu itu dia berkata, iya Pak Pendeta, kami sangat jauh dari Tuhan sekarang. Saudara, dari dulu saya seringkali menangani masalah keluarga ini. Kalau mereka punya masalah keluarga, saya konseling, saya tengahi, sehingga setiap kali masalah ada, masalah itu terselesaikan, masalah itu terselesaikan dan terselesaikan. Kali ini ketika dia datang dan ketika dia minta untuk konseling, saudara, saya langsung ke topiknya, saya langsung ke sumber masalahnya, yaitu mereka jauh dari Tuhan. Sehingga saya langsung tegas. Saya berkata, sudah waktunya kalian dewasa dalam Tuhan.
Sudah waktunya kalian dekat dengan Tuhan, supaya kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Kalian tidak akan pernah dewasa kalau ada masalah aku yang selesaikan, ada masalah aku yang selesaikan. Sudah waktunya kalian bisa mandiri dan menyelesaikan masalah sendiri. Dan saya menegaskan bahwa kalian bermasalah sekarang karena kalian jauh dari Tuhan. Dan akhirnya mereka berkata, iya Pak Pendeta, kami sedang jauh dan jauh sekali dari Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara jauh dari Tuhan, saudara sedang cari masalah. Saudara ingat anak bungsu itu begitu nyaman, begitu tentram, begitu damai di rumah bapaknya. Tetapi kemudian dia mulai berangan-angan saudara. Dan dia mau menjalani angan-angannya. Sehingga dia, singkat cerita, pergi dari rumah bapa dengan harta yang dia bawa. Dan kemudian mulai berpoya-poya. Endingnya apa? Sengsara dan sangat melarat. Dan akhirnya dia sadar kembali dan dia mulai pulang ke rumah bapa. Artinya apa saudara? Dekat dengan Allah itu begitu damai, tentram dan indah. Begitu jauh dari Tuhan, kehancuran yang sedang menanti. Itu sebabnya kalau saat ini saudara merasa jauh dari Tuhan, segera dekatkan diri saudara kepada Tuhan, supaya saudara mengalami keintiman dengan Tuhan dan saudara mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Sekali lagi, mendekatlah kepada Tuhan, hiduplah dekat dan intim dengan Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang menjadi penyebab sehingga Nuh mendapatkan dan mengalami kasih karunia Allah, itu ada di ayat 22, di mana di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Hal ketiga yang bisa kita belajar dari Nuh ini adalah bahwa Nuh itu hidup berdasarkan perintah Tuhan, di mana pada waktu itu Tuhan berfirman supaya Nuh membuat bahtera. Ukurannya ditentukan semua saudara, dan kayunya harus terbuat dari kayu yang sudah ditentukan. Ukuran bahtera itu begitu besar saudara. Artinya waktu itu akan sangat berat dan akan sangat sulit untuk menyelesaikan apa yang diperintahkan Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pasti tentu saja waktu itu sangat berat saudara, dengan peralatan yang terbatas dan dengan bekerja hanya dia dan anak-anaknya. Tetapi Nuh, firman Allah mencatat, Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan sampai detail terkecil. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan oleh Nuh tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Nuh ini hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini saudara rindu kasih karunia Tuhan, hidupilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan mengalami saudara dilimpahi kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana untuk mengalami kasih karunia Tuhan kita harus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup bergaul dan intim dengan Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Alami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Hiduplah benar, hiduplah intim dan dekat dengan Tuhan. Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara tahu firman Tuhan yang harus saudara terapkan, harus saudara lakukan, lakukan itu, maka kasih karunia-Nya akan dinyatakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi saya menegaskan, mari terapkan prinsip firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Alami kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan.
yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan
untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagimu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anakmu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.